beribadah, bertumbuh, sukses. Yes, yes, yes. Salam teman-teman semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengumpulkan kita di ibadah daring pada saat ini. Perlu diketahui, firman pada hari ini adalah Ibu Elizabeth Panji. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita menyanyikan lagu Mars Teruna. Pada saat ini, mari kita menyanyikan KJ18, Allah hadir bagi kita. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 50, Sabda-Mu Abadi. Baiklah adik-adik teruna yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, bersabdalah ya Tuhan, Engkau urapi juga hamba-Mu yang akan menaburkan firman Tuhan. Biarlah juga Engkau berkati adik-adik teruna kami ini yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami siap mendengarnya. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik teruna yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini, tanggal 7 Maret 2021,
kita bertemu kembali, dan di dalam bacaan kita yang tadi sudah dibacakan di dalam Perjanjian Lama, yaitu di Ezra 1 ayat 1 sampai 5. Di sini diberi judul Janji dan Harapan Raihlah. Kita akan melihat konteks dan teks Alkitab pembacaan pada pagi ini, yaitu Kitab Ezra diambil dari nama penulis dan tokoh Kitab Ezra, yaitu Ezra sendiri. Kitab Ezra mengungkapkan peristiwa pemulihan Israel ke negeri asal mereka setelah pembuangan dan pembangunan kembali rumah Tuhan. Peristiwa ini terjadi ketika tahun itu 538 sampai 516 sebelum Masehi. Ezra 1 sampai 6. Saat itu Yehuda merupakan bagian kecil dari wilayah Persia yang besar. Semua kegiatan dan keputusan berkaitan dalam kehidupan, baik politik maupun keagamaan, tergantung pada kekuasaan dan kebijaksanaan Persia. Ketika Raja Nebukadnezar yang menaklukkan Yerusalem meninggal pada tahun 562 sebelum Masehi, pengaruh dan kekuatan Babel berkurang karena Babel dikuasai oleh kerajaan Persia. Kores selaku pendiri kerajaan Persia adalah raja yang bijaksana. Dialah yang memperkenankan bangsa-bangsa yang dibuang oleh pemerintah Babel untuk pulang kembali ke tanah air mereka. Tidak hanya mengembalikan bangsa-bangsa yang terbuang ke negeri asal, Kores menghargai dan menghormati nilai keagamaan dari bangsa-bangsa yang terbuang tersebut. Ia juga memberi otonomi kepada penguasa setempat walaupun kendali pemerintahan masih dikendalikannya. Adik-adik teruna yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebijaksanaan pemerintahan Persia yang menginginkan Israel kembali ke negerinya merupakan suatu janji dan memberikan pengharapan bagi pemulihan Israel. Harapan yang direspon dengan penuh sukacita dan direspon dengan langsung melaksanakannya sesuai kebijaksanaan yang dikeluarkan Kores tersebut. Ezra segera bertindak. Ezra adalah seorang imam, ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Adik-adik bisa baca di Israel 7 ayat 6. Ezra juga diberikan mandat oleh raja dan diberi segala apa yang diperlukan dalam membangun kembali negeri Yerusalem. Ezra bahkan membawa persembahan dari istana dan memiliki wewenang untuk mengangkat pemimpin dan hakim. Jadi, Ezra tiba di Yerusalem dengan kuasa dan semangat dalam membangun, memperbaiki dan menata kembali masyarakat Yahudi agar mereka hidup sesuai dengan hukum Taurat. Adik-adik, dalam bacaan Alkitab yang terdapat di Ezra 1 ayat 1 sampai 5 ini, di situ dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ayat 1, yang kedua ayat 2 sampai ke 4, dan yang ketiga adalah ayat yang kelima. Kita melihat di ayat 1. Raja Kores yang mengeluarkan pengumuman yang disampaikan kepada seluruh wilayah kerajaan Kores, baik secara lisan maupun tertulis. Tuhan telah menggerakkan hati Raja Kores sebagai penggenapan janji Allah yang diucapkan oleh Yeremia kepada umat Israel.
Hal ini memperlihatkan kuasa Tuhan yang bisa memakai dan menggerakkan hati siapa saja dalam menjalankan kehendak dan maksudnya. Dan ayat 2 sampai ke 4 di sini dikatakan isi pengumuman yang menginginkan umat Israel untuk kembali dan membangun rumah Tuhan di Yehuda. Raja Kores juga memerintahkan kepada para penduduk agar menopang umat Israel dalam membangun rumah Tuhan. Pengumuman yang disampaikan ini merupakan angin segar bagi umat Israel untuk menata kembali masa depan yang lebih baik. Ini menjadi janji seorang raja dan menjadi perintah yang harus dipatuhi oleh setiap penduduk yang berada dalam wilayah kerajaan Persia. Janji yang menjadi dasar umat Israel untuk kembali dan membangun negeri yang telah hancur. Pada ayat yang kelima, respon yang ditanggapi oleh umat Israel. Mereka mempersiapkan diri dan berkemas untuk langsung menjalankan apa yang telah disampaikan oleh Raja Kores tersebut. Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan. Mereka menyadari sudah saatnya mereka kembali ke negeri mereka dan membangun rumah Tuhan sebagai bagian pemulihan kehidupan umat. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pemahaman teologi di sini dikatakan tindakan Raja Kores mengeluarkan pengumuman menjadi janji Raja Kores. Kores menginginkan umat Israel untuk membangun dan pulang ke negerinya. Janji Kores tersebut suatu harapan yang membuka masa depan yang lebih baik. Harapan yang langsung direspon dengan mempersiapkan diri dalam melaksanakan janji Kores. Mereka menyadari inilah saatnya untuk menata kehidupan lebih baik yang diawali dengan dibangunnya kembali rumah Tuhan di Yerusalem. Masa depan tidak lepas dari kesempatan yang ada. Kesempatan yang diberikan dan dijanjikan menjadi suatu harapan. Semuanya itu tidak lepas dari kehendak dan campur tangan Tuhan. Namun yang juga penting adalah merealisasikan janji dan harapan yang merupakan kesempatan tersebut. Tindakan yang menunjang dan mendukung semua janji yang menjadi harapan masa depan. Nah, adik-adik, di dalam bacaan kita pada hari ini, bagaimana kita mengaplikasikan dari bacaan tersebut? Di sini dikatakan Ezra adalah seorang imam yang patuh dan taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah janjikan, dan itu pasti akan ditepati. Begitu juga dengan adik-adik, kalian mempunyai masa depan yang cerah. Masa depan dalam meraih cita-cita. Oleh karena itu, kalian harus melihat semua kesempatan yang dimiliki saat ini dan melakukan dengan mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Kesempatan di mana Tuhan memberikan segala kebutuhan hidup melalui orang tua kalian. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang berharga saat ini. Raihlah kesempatan tersebut dari janji orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup. Raih masa depan dengan mewujudkannya. Adik-adik taruna yang dikasihi Tuhan, bahwa makna firman Tuhan bagi taruna pada hari ini, bahwa ada janji dan harapan bagi masa depan. Janji orang tua dalam memperlengkapi dan mencukupi kebutuhan hidup yang menjadi harapan cita-cita masa depan taruna. Dan kalau dikatakan di sini pada ayat pertama tadi,
bahwa Tuhan bisa memakai dan menggerakkan hati siapa saja dalam menjalankan kehendak dan maksudnya. Dan kalau kita lihat di dalam Sabda Bina Umat, pada hari ini kita rangkaikan, kita hubungkan bahwa rencana Tuhan pasti diwujudkannya, janjinya pasti digenapinya. Untuk itu Tuhan dapat memakai apa dan siapa saja untuk mewujudkan dan menggenapi janjinya. Peristiwa pandemi COVID-19 bisa kita maknai sebagai rencana Tuhan untuk membawa umat manusia mengingatnya dan kembali menoleh kepadanya. Penemuan obat dan vaksin untuk mengatasi virus COVID-19 dapat kita pahami sebagai penggenapan janji Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kasih-Nya. Kehidupan modern yang lebih menekankan hal-hal yang duniawi dipaksa untuk kembali melihat hal-hal yang rohani. Semua terjadi karena Tuhan mengizinkan adanya pandemi COVID-19. Ia juga memakai para ilmuwan untuk menemukan obat dan vaksin guna mengatasi pandemi tersebut. Nah, adik-adik teruna yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di masa-masa sekarang masih berlangsung pandemi ini, kita lebih bijak lagi, kita lebih berhati-hati bahwa di dalam keadaan yang sekarang ini bukan mematahkan semangat kita dalam kita meraih cita-cita. Seperti adik-adik juga mungkin banyak harapan atau cita-cita yang akan diraih. Untuk itu kita jangan menyerah dan kita jangan pernah putus asa di dalam keadaan saat seperti sekarang ini. Kita harus selalu berpegang teguh kepada Tuhan. Kita selalu menyerahkan diri kepada Tuhan, apapun itu bentuknya. Dan satu, kita jangan mudah putus asa. Nah, di sini adik-adik ada tugas nanti yang kalian lakukan, ya. Di sini ada tulis nama, kemudian tulis cita-citaku. Pasti adik-adik semua mempunyai cita-cita. Dan kedua, janji dan harapan bagi masa depan. Nanti bisa kalian tulis ataupun ketik WA, nanti kirim ke pengurus atau ke tempat Katian, boleh juga, ya. Nah, adik-adik, pembacaan kita pada hari ini yaitu bahwa makna firman Tuhan bagi diri teruna bahwa ada janji dan harapan bagi masa depan. Janji orang tua dalam memperlengkapi dan mencukupkan kebutuhan hidup yang menjadi cita-cita masa depan teruna. Mungkin itu yang bisa Kakak Layan sampaikan pembacaan kita pada hari ini. Kiranya kita selalu dikuatkan, kita dimampukan di dalam kehidupan ini. Kita sebagai teruna jangan berkecil hati, walaupun kita masih muda, tetapi kita bisa berkarya, kita bisa melakukan apa saja untuk kebaikan. Demikian pembacaan kita pada pagi ini. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama, doa syafaat pada pagi ini. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, di mana Tuhan Engkau begitu baik, Engkau begitu setia, terkadang kami tidak setia kepadamu. Ampunilah kami ya Bapa. Pada pagi ini ya Tuhan, kami sudah bersama-sama mendengarkan firman-Mu melalui pembacaan di Esra 1 ayat 1-5. Biarlah ya Tuhan kami dapat belajar dari Esra, bahwa Esra adalah seorang imam yang taat kepadamu. Apa yang diperintahkan dia akan selalu
menjalankan perintah yang berasal daripada-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, melalui pembaca ini kita bisa belajar bahwa janji Tuhan itu tidak akan sia-sia. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa bagi anak-anak layan kami ini, bagi anak-anak taruna dimanapun mereka berada, dan saat ini mereka sedang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau selalu melindungi dimanapun mereka berada. Di masa-masa pandemi ini mereka masih belajar secara daring, secara online. Biarlah ya Tuhan, Engkau juga selalu melindungi di dalam masa muda mereka, di dalam mereka berkarya, ataupun mereka selalu membantu orang tua. Terima kasih Tuhan. Begitu juga dengan kakak-kakak layan, ya Tuhan, dimanapun mereka berada juga, Engkau selalu melindungi dan selalu memberi kesehatan kepada kakak layan ini. Terutama hamba-Mu Tuhan, mengucap syukur terima kasih kalau pada saat-saat yang lalu, pada bulan Februari, hamba-Mu Tuhan dinyatakan positif corona, tetapi kami yang yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau Tuhan adalah dokter yang ajaib. Hamba-Mu sungguh bersyukur dan berterima kasih atas apa yang sudah boleh hamba-Mu alami pada saat yang lalu. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami hanya mau berserah kepada-Mu. Dan apapun yang hamba-Mu lakukan, begitu juga para medis, dokter, obat-obatan, makanan, minuman yang sudah hamba lakukan, semua itu hanyalah untuk kesembuhan. Begitu juga dengan orang-orang yang sudah mendoakan, yang memberikan dukungan lewat doa ataupun bantuan apa saja yang mereka berikan, itu memberikan kekuatan, menjadikan imun hamba-Mu ini tidak tambah turun, tetapi kami akan selalu bersemangat. Terutama kami bersemangat di dalam melayani anak-anak teruna ini. Walaupun sekarang hamba-Mu masih dalam pemulihan, tetapi tidak mengurangi hamba untuk melayani Engkau melalui firman Tuhan yang ditaburkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang tua, anak layan, orang tua, para teruna ini Tuhan. Biarlah dimanapun mereka berada, di dalam masa kerja mereka juga, Engkau selalu melindungi, Engkau selalu berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Begitu juga dengan gereja kami Getsemani Tuhan, dan Ibu Pendeta Renastin Titik ya Tuhan, di dalam pelayanannya, di dalam tugas pekerjaannya, Engkau selalu melindunginya. Begitu juga dengan keluarga dan anak-anaknya yang sedang belajar di luar dari kota Balikpapan ini. Engkau selalu melindungi anak-anak dari Ibu Pendeta kami. Begitu juga yang anak mereka masih ada di Balikpapan juga, Engkau selalu menyertai dan melindungi. Terima kasih ya Tuhan. Dalam program rencana terutama untuk PT ini Tuhan, biarlah apa yang sudah kami lakukan dari yang lalu, biarlah Tuhan Engkau berkenan di dalamnya, sehingga apa yang kami lakukan semua itu semata-mata hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Banyak yang kami akan pintakan kepadamu, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu mengetahui keberadaan kami satu persatu. Biarlah Engkau tilik keberadaan kami, Engkau juga selalu menaungi dimanapun dan setiap kerja layan kami. Terima kasih ya Bapa. Mungkin ada adik-adik kami yang mungkin pada hari ini yang masih juga kesehatannya
memerlukan perawatan, biarlah ya Tuhan Kau juga menjagai mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Biarlah apa yang sudah kami lakukan itu hanyalah berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Yang seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 302, Ku Beri Persembahan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.